Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bil ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah segala puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang paling utama, nikmat iman dan Islam, nikmat ukhuwah, nikmat kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul dalam kajian Insis Saturday Forum kita pada pagi hari ini di Aula Imam Al-Ghazali Insis. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini Allah nilai sebagai jihad kita di jalan ilmu. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita juga sebagaimana perintah yang secara implisit kita baca ya dalam surat Al-Fatihah, ya kita minta ihdinas siratal mustaqim, ternyata yang kita minta adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi ada tiga barisan. Barisan orang-orang yang Allah beri nikmat, barisan orang-orang yang Allah murkai, dan barisan orang-orang yang tersesat. Jadi memang tugas kita dalam masuk ke dalam barisan, dan itulah kenapa sejarah begitu menarik. Saya rasa bukan saya aja sih yang membahas tentang seorang tokoh ya. Saya rasa di Insis kita sering sekali membahas pemikiran para tokoh, Ibnu Sina ya, Imam Al-Ghazali pastinya ya. Kenapa sih tokoh-tokoh itu begitu menarik? Karena memang tugas kita adalah masuk ke dalam barisan ya. Dan kita ini bukan menjadi orang baik sendirian gitu ya, tapi kita ada banyak orang pendahulu kita yang sebenarnya langkah-langkah mereka sangat penting untuk kita bahas. Ya. Kenapa penting? Supaya kita nggak mulai semuanya dari nol lagi. Ya. Banyak orang-orang yang sudah berkontribusi, sayang sekali kalau pemikiran mereka kita biarkan lenyap begitu saja. Ya, itu sangat disayangkan. Dan khusus soal Buya Hamka ini ada keprihatinan yang perlu kita pahamkan bersama gitu ya. Nanti bulan, kalau nggak salah, sebenarnya udah diundur berapa kali, cuman menurut info dari Ustadz Alwi Alatas, jadinya bulan Oktober ya. Bulan Oktober itu akan ada konferensi lagi di Malaysia tentang Buya Hamka. Ya, jadi mereka ngumpulin semua makalah-makalah tentang Buya Hamka diterbitkan di berbagai jurnal itu di Malaysia. Di Malaysia sekali lagi gitu ya. Di Malaysia tuh setiap tahun bahasan soal Buya Hamka tuh nggak ada habis-habisnya. Jadi kalau ada orang bosen lihat saya bahas Buya Hamka, saya rasa dia belum tahu ya, bahwa di negeri jiran Buya kita ini lebih dihargai ya. Dan kita menggali terus ya, mungkin bukan karena bukan tanpa sebab gitu ya. Tapi memang ada orang-orang tertentu yang pemikirannya begitu mendalam sehingga sekali gali aja belum cukup gitu. Ya, akan selalu ada yang baru. Tadi udah diceritakan saya tesis tentang Buya Hamka. Dulu selesai ngerjain tesis rasanya saya udah tahu banyak soal Buya Hamka. Tapi begitu digali lagi masih banyak juga yang belum tahu gitu ya. Salah satunya akan dibahas pada pagi hari ini. Ini kalau menurut saya nih, walaupun disertasi saya belum dipresentasikan dalam sidang terbuka gitu ya. Kalau menurut saya inilah temuan pemikiran yang sangat orisinil dari Buya Hamka, yaitu tentang kebudayaan. Apa yang kita bayangkan kalau kita dengar kata kebudayaan? Ya, kalau saya terus terang dulu ya kurang tertarik lah dengar istilah kebudayaan gitu ya. Sebentar. Ya, jadi kalau dengar istilah kebudayaan itu ya tari-tarian gitu ya, seni lukis, ya seni ukir gitu ya, seni. Ya, jadi seni sama budaya itu kayak sepaket gitu. Ya, seolah-olah kita udah agak sulit mencari batasan di antara keduanya. Budaya itu seni, seni itu budaya. Ya, kemudian apalagi yang kita bayangkan? Ya, yang kita bayangkan adalah budaya itu berupa benda. Ya, kayak misalnya ada perdebatan jilbab itu bukan budaya Indonesia gitu ya, jilbab ya benda gitu. Ya. Jadi benda ini adalah budaya Indonesia, benda ini bukan gitu ya. Isu-isu yang semacam itulah yang terbayangkan ketika menyebutkan kata kebudayaan. Tapi ternyata di tangan Buya Hamka hasilnya sangat berbeda sekali. Ya, sangat berbeda sekali, dan oleh karena itu menurut saya penting untuk kita kita angkat ke permukaan ya. Pertama-tama bagi yang ingin berkenalan dengan Buya Hamka,
Nama beliau sebenarnya bukan Hamka. Hamka itu adalah singkatan ya dari nama beliau Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Ya. Nama beliau Abdul Malik Karim Amrullah. Setelah naik haji ya, berubah menjadi Haji Abdul Malik Karim Amrullah ya. Kalau ditanya nama aslinya begitu lahir namanya sih Malik doang ya. Tapi biasa orang kalau pulang naik haji namanya jadi lebih sebenarnya biasanya zaman dulu orang kalau pulang naik haji ganti nama. Tapi beliau nggak ganti nama ya, cuman dilengkapi saja Abdul Malik karena bapaknya namanya Abdul Karim jadi Abdul Malik Karim, kakeknya namanya Amrullah jadi Abdul Malik Karim Amrullah. Ya. Lahir di Maninjau, Sumatera Barat, ayahnya namanya Haji Rasul, nama lahirnya Muhammad Rasul, ya. Tapi begitu pulang dari naik haji, namanya jadi Haji Abdul Karim Amrullah. Nah itu ya, ayahnya mengikuti tradisi yang sebelumnya. Jadi pergi namanya siapa, pulang namanya berganti. Ya, tapi Buya Hamka nggak mau. Siapa Haji Rasul? Mungkin kita nggak begitu kenal dengan nama beliau lagi, tapi beliau adalah tokoh kaum mudo. Kaum mudo dulu di Sumatera itu ada pertentangan antara ulama kaum Tuo dan kaum mudo. Jadi kalau di Minangkabau itu ada minimal 2 kali lah eh, pertarungan intelektual, yaitu gerakan Padri, kemudian kaum Tuo dan kaum mudo. Bedanya kalau revolusi kaum Padri itu akhirnya terjadi pertumpahan darah, terjadi perang saudara. Kalau kaum tua dan kaum muda enggak. Tapi perdebatan intelektualnya luar biasa sekali. Ya, jadi mereka berdebat dengan saling membuat kitab. Kitab yang satu dibantah dan kitab yang berikutnya dibantah lagi dan kitab berikutnya gitu ya. Jadi kalau saya lihat sih kalau kayak gitu yang kita kalau hal seperti itu kita biasakan lama-lama pinter juga kita. Ya, yang bacanya pun pinter gitu ya. Haji Rasul adalah murid dari Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Beliau adalah Imam Masjidil Haram pada masanya. Namanya Al-Minangkabawi berarti orang Minangkabau juga. Ini adalah pamannya Haji Agus Salim. Ya, pamannya Haji Agus Salim. Jadi tokoh-tokoh besar zaman dulu tuh ya saling berhubungan juga gitu ya. Nah, Haji Agus Salim adalah salah seorang tokoh guru yang sangat dihormati oleh Buya Hamka. Jadi saling saling full circle gitu ya, saling pada akhirnya saling bertemu. Kalau ditanya siapa Hamka, jawabannya agak susah gitu ya, karena saya takut ada yang ketinggalan dari list ini ya. Tapi kurang lebihnya demikian. Hamka adalah seorang sastrawan, penulis lebih dari 100 judul buku. Tafsir Al-Azhar itu satu buku ya. Cuman 30 jilid aja ya. Budayawan Melayu, mau dibilang Minangkabau nggak tepat juga karena diakui sebagai budayawan Melayu. Melayu itu lebih luas lagi. Ya, Aceh, Sumatera Selatan itu Melayu semua. Bugis juga termasuk Melayu gitu ya. Dan tentu saja Malaysia juga termasuk Melayu. Ini kemarin kita baru punya pengalaman jalan-jalan ke Malaysia sedikit intermezzo nih ya. Saya agak-agak geli kalau begitu. Kalau kita di Malaysia itu orang Indonesia kadang-kadang pengen ngobrol sama orang Malaysia pakai bahasa Inggris. Ya, lucu gitu lah. Kita ini satu bangsa aslinya gitu ya. Kita ini nggak jadi satu bangsa gara-gara negara kita dibagi dua sama orang Eropa aja. Ya, orang Eropa kan dulu bersepakat di Inggris ya bahwa Inggris ngambil daerah Malaya, ya, Belanda ngambil wilayah Indonesia, Spanyol ngambil wilayah Filipina, itu semua kesepakatan mereka aja. Ya kalau nggak ada kesepakatan itu kita ini satu bangsa sebenarnya gitu ya. Walaupun beda-beda ya kan bahasanya agak beda, ya sama aja kita juga bahasa bahasa daerah beda-beda kan. Ya tapi nyambung-nyambung aja gitu ya. Sebenarnya orang Indonesia sama Malaysia nggak perlu ngomong bahasa Inggris gitu ya. Padahal saling mengerti gitu. Ya. Beliau adalah budayawan Melayu, sejarawan, karena beliau suka sekali dengan sejarah. Ya, Mubalih Muhammadiyah. Jadi kalau bicara background ormas Muhammadiyah, kenapa Muhammadiyah? Karena bapaknya adalah yang membawa Muhammadiyah ke Sumatera. Ya, bahkan ada statement yang saya lihat konsisten di beberapa penelitian ya bahwa orang Sumatera tuh awalnya dari Sumatera Barat gitu ya. Orang Sumatera Barat masuk masuk Muhammadiyah itu ya karena Haji Rasul. Ya, bukan karena Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ya, jadi bahkan nama Haji Rasul itu lebih terkenal. Ya. Beliau juga tokoh pers, ya. Jadi beliau juga punya pengalaman mengelola majalah dari umur 17 tahun beliau udah ngelola majalah Khatibul Ummah dan Khatibul Ummah ini cukup laku walaupun hanya hidup 3 edisi. Terus kenapa cuma 3 edisi? Karena daya beli masyarakat yang rendah pada saat itu. Jadi semangat membacanya tinggi, tapi ongkosnya nggak ada. Ya akhirnya ya gulung tikar juga. Beberapa majalah sempat beliau kelola sendirian dan majalah yang benar-benar sukses baru majalah Pedoman Masyarakat.
Itu ketika beliau tinggal di Medan tahun 1936 sampai 1942. Majalah Pedoman Masyarakat nggak pernah bubar, dia dibubarkan oleh ditutup oleh pemerintah Jepang. Ya, jadi ketika Jepang datang semua penerbitan harus tutup. Ya, oleh karena itu Pedoman Masyarakat di ya bisa dibilang di bredel lah gitu. Ya, tapi bukan Pedoman Masyarakat doang, semua juga di bredel. Ya. Jadi beliau juga tokoh pers. Nanti ketika tahun 59 beliau nerbitin majalah Panji Masyarakat, kemudian Gema Islam, yang dua itu adalah objek disertasi saya. Banyak yang nggak tahu bahwa beliau juga tokoh dalam revolusi fisik. Nah, istilah revolusi fisik pun agak asing kalau buat orang awam ya. Revolusi fisik itu adalah masa-masa perjuangan antara tahun 45 sampai tahun 49. Ya, selama 4 tahun. Itu di tengah-tengahnya ada agresi militer Belanda pertama, agresi militer Belanda kedua. Kenapa disebut revolusi fisik? Karena disitulah perang besarnya. Ya, perang besar secara fisik itu di Indonesia, ya. Kalau disebut di Indonesian Revolution itu adalah tahun 45 sampai 49. Jadi ceritanya setelah kita kan proklamasi sepihak, ya. Pihak Belanda nggak tahu, ya. Ketika kita proklamasi, yang ada masih orang Jepang, walaupun orang Jepangnya udah nggak berdaya, ya. Karena kenapa nggak berdaya? Karena udah habis dibom atom Hiroshima dan Nagasaki, ya. Kalau mau tahu cerita lengkapnya nonton film Oppenheimer. Saya juga belum nonton sih. Ya, itu orang yang bikin bom atom ceritanya gitu ya. Nah, eh, tanggal awal bulan Agustus di bom atom Hiroshima Nagasaki, pertengahan Agustus kita ngambil momentum untuk proklamasi. Belanda pastinya nggak approve, ya nggak setuju gitu ya. Maka nggak lama setelah itu sekutu dan Belanda membonceng sekutu datang ke Indonesia, perang besar di Surabaya dan seterusnya sampai tahun 49. 49 itu adalah pengakuan kedaulatan di konferensi meja bundar. Tapi yang diakui adalah Republik Indonesia Serikat. Nah, di dalamnya ada keributan pemerintah darurat Republik Indonesia, ya, ada PDRI yang dipimpin oleh Pak Syafruddin Prajonegara, dan perang besar itu setelah agresi militer Belanda pertama, perang besarnya adalah di Sumatera Barat. Dan tokoh yang menyatukan laskar-laskar, jadi zaman dulu tuh laskar tuh beda-beda, ada setiap partai punya laskar, setiap ormas punya laskar, yang menyatukan laskar seluruh Sumatera Barat adalah Buya Hamka. Ya, beliau mendapat amanah dari Bung Hatta untuk memimpin sebuah organisasi namanya Front Pertahanan Nasional, FPN. Ya, maka beliau keluar masuk hutan itu dalam rangka itu, dalam rangka menyatukan potensi umat. Karena pada saat itu para ulama di Sumatera Barat memfatwakan fardu ain bagi semua laki-laki dewasa untuk berjihad, untuk perang. Dan perang itu berarti pergi ke hutan. Ya, karena kalau kita perang di tempat terbuka ya selesai. Ya, perang itu harus gerilya. Kemudian beliau juga politisi masyumi, walaupun beliau nggak menganggap dirinya sebagai politisi, tapi kenyataannya pernah jadi politisi masyumi, dan memang selalu berafiliasi kepada masyumi. Ya, karena masyumi itu punya konsep yang menarik. Dia punya konsep anggota biasa, kalau anggota biasa itu individu, ya, kayak partai biasa lah gitu ya. Tapi ada juga konsep anggota istimewa. Yang disebut anggota istimewa itu adalah ormas-ormas yang mendukung masyumi. Jadi semua anggota Muhammadiyah otomatis masyumi dulu tuh, ya. Kecuali setelah Muhammadiyah menyatakan keluar dari Masyumi, ya. Tapi itu nanti tahun 50 tahun 60 ya, itu menjelang menjelang Masyumi dibubarkan, ya. Dan itu pun karena strategi kan, bukan karena Muhammadiyah berpisah jalan dengan Masyumi sebenarnya, ya. Kemudian beliau jadi anggota konstituante. Konstituante itu adalah lembaga yang dibentuk tahun 55, pemilihannya tahun 55, dimulainya tahun 56 kerjanya, sampai 59 mendiskusikan dasar negara dan undang dasar negara. Ya, jadi kalau ada yang bilang Pancasila dan UUD 45 itu final, ya, ya dia nggak tahu sejarah. Kalau di sejarah, dalam sejarah nggak pernah disebut Pancasila dan undang dasar 45 itu final. Ya, karena dulu justru didiskusikan ulang. Beliau juga peraih gelar doktor kehormatan dari Universitas Al-Azhar Mesir. Ya, jadi doktor kehormatan nih kalau ada videonya yang beredar Ustadz Abdul Somad ya. Ustadz Abdul Somad, saya kuliah 4 tahun ya, baru dapat gelar S2 dari Mesir gitu ya, dari Al-Azhar gitu ya. Buya Hamka ceramah sekali aja di doktor gitu ya. Ya kenapa ya? Memang kalau kata Ustadz Abdul Somad orangnya beda kualitasnya gitu ya. Beliau penulis tafsir Al-Azhar dan pahlawan nasional sejak tahun berapa ya? 2013 kalau nggak salah ya. Beliau diresmikan menjadi 2011. 30 tahun setelah beliau wafat.
ya, jadi pahlawan nasional. Jadi beliau ini sekarang udah jadi pahlawan nasional, maka memang udah milik seluruh bangsa Indonesia. Ya, ini perkenalan singkat tentang Buya Hamka, walaupun kayaknya panjang tapi singkat juga sebenarnya. Ya. Masih banyak yang bisa diceritakan. Ya, beliau lahir 1908, wafat 1981. Kemudian, nah di mana Buya Hamka bicara soal kebudayaan, saya pengen cerita, pengen ngasih lihat listnya aja sedikit gitu ya. Pertama, karya-karya fiksinya. Ya, karya-karya fiksinya kayak roman-roman yang sangat terkenalnya ya, di bawah lindungan Ka'bah, tenggelamnya kapal Van der Weyck, merantau ke Delhi, eh, ada kumpulan cerita pendek juga, satu karyanya kumpulan cerita pendek di dalam lembah kehidupan, ya atau yang karya pertamanya sekali, Si Sabariyah, ya Si Sabariyah. Si Sabariyah ini agak unik sebenarnya. Si Sabariyah itu cerita rakyat, jadi beliau sendiri bilang itu kaba sebenarnya dalam tradisi Minangkabau ada namanya kaba. Kaba itu biasanya cerita cerita asli, kisah nyata gitu ya, kisah nyata ataupun legenda yang diceritakan oleh eh, tukang cerita, tukang kaba, ya. Ya ini hiburan zaman dulu. Kalau zaman sekarang kita nonton TV aja atau nonton YouTube gitu ya. Kalau zaman dulu oh, ada tukang kaba keliling-keliling pasar gitu ya. Tiap ada keramaian dia dia duduk di situ memainkan apa alat musik rabab ya. Rabab itu kayak kayak biola tapi cuma dua senar. Kemudian dia menyanyikan cerita ya. Nah, si Sabariyah itu kisah nyata. Kalau kata Buya Hamka waktu saya kecil saya tahu kasusnya gitu. Ya, benar-benar cerita nyata. Nah, dan itu ya walaupun kisah nyata tapi biasanya kan ada aja tambahan-tambahan bumbu-bumbu sedikitnya gitu ya. Kemudian di mana lagi Bu Yamka bicara soal kebudayaan nah ini buku yang sangat eh, fokus sekali mengkritisi dengan tajam adat Minangkabau. Ya, judulnya Adat Minangkabau Menghadapi Revolusi. Judulnya kayak netral ya. Judulnya netral tapi isinya sangat tajam sekali mengkritisi adat Minangkabau. Kenapa dikritisi? Karena menurut beliau jadi buku ini unik. Buku ini ditulis ketika beliau lagi keluar masuk hutan. Ketika lagi di revolusi fisik. Ya, keluar masuk hutan jadi buku. Kita di rumah disertasi aja nggak kelar-kelar. Ya, Bu Yamka keluar masuk hutan jadi buku. Dan bukunya nggak satu lagi. Ini cuma salah satunya gitu ya. Nah beliau nulis adat Minangkabau revolusi. Jadi menurut beliau, nanti kalau revolusi fisik udah selesai, dan Indonesia sudah dapat kedaulatan, orang Minangkabau bakal menderita. Gara-gara apa? Gara-gara adatnya. Itu premis utama dari buku itu tuh. Premis utamanya begitu. Ya nanti kalau revolusi sudah selesai. Jadi revolusi belum selesai. Ya, itu aja buat saya udah hebat gitu. Itu aja udah hebat. Ada nggak di antara kita yang punya cita-cita bikin buku ketika Islam berjaya lagi nanti? Belum ada. Ya kita nggak berani gitu, nggak berani punya mimpi senyata itu gitu ya. Beliau tuh udah lagi keluar masuk hutan, tapi beliau udah bilang nanti kalau Indonesia sudah merdeka, udah diakui kedaulatannya, dan insya Allah akan sampai ke situ, ya, orang Minangkabau bakal terpinggirkan kalau masih begini terus. Ya, begininya gimana ya nanti panjang ceritanya. Ya, itu intinya buku beliau seperti itu premisnya. Ya, banyak adat Minangkabau yang dikritisi, terutama materialismenya. Kemudian tahun 50 beliau terlibat dalam sebuah tim kebudayaan. Ini tim kebudayaan yang jadi tahun 49 itu kan konferensi meja bundar. Di konferensi meja bundar itu yang diakui kedaulatan adalah Republik Indonesia Serikat, bukan Republik Indonesia. Ya RIS, Republik Indonesia Serikat. RI adalah bagian dari RIS. Ya, bagian dari Republik Indonesia Serikat. Ada negara-negara lain, negara Pasundan lah, negara macam-macam lah ya pada saat itu ya, negara bagian. Tapi tahun 50 ada keinginan yang berkembang supaya kita kembali pada Republik Indonesia ya yang didorong oleh mosi integralnya Pak Nasir gitu ya. Nah, pada saat itu pemerintah mengkaji kembali. Oke, selain kita mengkaji untuk kembali kepada RIS, pertanyaan lainnya adalah gimana hubungan kita dengan Belanda? Karena itu berarti kita akan melanggar perjanjian kita dengan Belanda. Dulu Indonesia sama Belanda itu diikat dengan sebuah organisasi namanya Uni Indonesia Belanda. Ya, Uni Indonesia Belanda ya sebuah organisasi untuk membicarakan urusan kita bersama lah ya. Nah ada kerjasama kebudayaan. Nah dibentuklah sekarang tim kebudayaan untuk mengevaluasi kerjasama kebudayaan tadi perlu nggak diteruskan ya. Nah ini tim yang diketuai oleh Pak Muhammad Yamin, diantaranya ada anggotanya Buya Hamka sama Ki Hajar Dewantara ya. Dan Buya Hamka dalam memorandum kebudayaan yang beliau tulis tahun 1950
Ada di Arsip Nasional Republik Indonesia, saya ada beberapa, saya foto gitu ya. Eh, karena di sana nggak boleh fotokopi lagi, sekarang bolehnya difoto. Ya. Dalam Memorandum Kebudayaan 1950 itu Buya Hamka tegas mengatakan bahwa kita nggak perlu mengistimewakan kerjasama kebudayaan dengan Belanda. Jadi kalau mau kerjasama, kerjasama aja, tapi nggak usah istimewa dibanding yang lain. Kenapa? Karena ditengarai akan terjadi penjajahan kebudayaan. Jadi dari dulu Buya Hamka udah ngeliat itu gitu. Ya, dari dulu. Kalau sekarang kan kita yang baru ngelihat sekarang gitu ya. Kita dijajah secara kebudayaan, dijajah secara pemikiran gitu ya. Dari dulu Bianca udah berpikir begitu. Ya, sama Belanda nih kita nggak bakal bisa berdiri sama rata karena mereka menjajah kita 300 tahun. Ya, jadi kalau walaupun kalimatnya adalah kita duduk setara, ya, tapi itu nggak akan terjadi sama negara yang menjajah kita 300 tahun. Ya, jadi untuk sementara ketika kondisi kita masih di bawah, maka kerjasama sama Belanda secukupnya aja lah, seperlunya aja, ya nggak perlu karena ini akan jadi penjajahan berikutnya kata beliau, ya. Jadi jauh sekali pandangannya gitu ya. Saya kaget kalau apa yang kita bicarakan tuh kayaknya udah diartikulasikan dengan baik oleh Buya Hamka pada puluhan tahun yang lalu. Ada sebuah buku yang hanya terbit di Malaya, yang disebut Malaya tuh dulu Selat Malaka itu ya, Selat Malaka sama Singapura ya, Malaysia sebagian Malaysia sama sebagian sama Singapura. Ada buku yang terbit di Malaya saja judulnya Kenangan-kenanganku di Malaya. Ya, ini terbit ketika tahun 57 ketika beliau datang ke Malaysia dan Singapura, berkunjung ke Malaysia dan Singapura. Dulu belum ada Singapura. Ya, jadi namanya Malaya saja. Ya, ada nama Singapura ada sebagai nama wilayah tapi bukan sebagai negara, ya. Beliau mampir ke sana tahun 57. Tahun 57 itu eh, kemerdekaannya Federasi Malaya. Ya, jadi dulu tuh negara Malaysia belum ada, Federasi Malaya itu baru merdeka dari Inggris gitu ya. Dan beliau menulis sambutannya ya, yang disebut sambutan tapi satu buku tebal gini. Ya. Dan itu hanya terbit di sana di Singapura dan Malaysia. Ya, jadi kita di Indonesia banyak yang baru tahu belakangan ini setelah diterbitkan ulang sama eh, kemarin di Malaysia sama Pustaka Tarbiyah ya. Dulunya dia ditulis dalam huruf apa? Huruf Arab Jawi. Ya, jadi huruf-huruf Arab tapi bahasanya bahasa Melayu. Ya. Nah, di sini beliau banyak bicara soal kebudayaan, khususnya kebudayaan Melayu. Ya, di situ beliau ada beberapa poin-poin penting, di antaranya beliau mengatakan secara kebudayaan kita ini negara yang sama sebenarnya, ini bangsa yang sama. Ya, dan bangsa Indonesia, Malaysia, yang hidup di Singapura, yang hidup di Filipina itu juga Melayu sebenarnya. Cuma karena Filipina jajah Spanyol dan Spanyol tuh brutal sekali penjajahannya, maka ya disitulah paling banyaknya orang Melayu melepaskan agama Islam ya di Filipina. Kemudian di Patani Thailand ya itu banyak orang Melayu, di Vietnam di Champa itu juga orang Melayu ya. Kemudian beliau juga menjelaskan bahwa yang namanya Melayu, apa istimewanya Melayu? Melayu itu terikat sama Islam, bukan terikat sama ras. Itu apa namanya? Statement yang sangat tegas sekali. Melayu itu terikat sama Islam bukan oleh ras. Ya, kenapa begitu? Kalau kita lihat peta nih, kita sambil sambil membayangkan peta ya, bayangin peta Asia Tenggara gitu ya, Asia Tenggara. Indonesia ini negara kepulauan, tapi selain kepulauan di Asia Tenggara tuh ada daerah yang Asia daratan, ya kayak kayak Thailand, ya, Kamboja, Vietnam, ya. Nah, Myanmar, ya, negara-negara itu semuanya multi etnis. Kenapa multi etnis? Karena semua etnis lewat situ. Ya, jadi perdagangan dari Timur Tengah, orang Arab bikin bikin apa komunitas-komunitas di India sampai ke Thailand, ke Vietnam itu ada di situ. Ya, orang-orang keturunan India ada di situ, orang keturunan Cina ada di situ. Jadi satu negara tuh bisa macam-macam gitu. Ya, di Indonesia pun demikian kata Bu Yamka. Ya, Sumatera itu juga begitu. Ya, orang-orang orang Aceh kan mirip-mirip sama orang Bangladesh, sama orang India gitu ya. Tampangnya sama-sama aja. Dan kalau kita buka Google Maps sekarang gitu ya, lihat deh Aceh itu ternyata udah deket banget sama India. Ya, benar-benar tinggal nyebrang dikit, seret Sri Lanka. Sri Lanka yang pulau kecilnya itu ya, habis itu India. Ya dulu Sri Lanka India juga. Ya. Kemudian Palembang banyak keturunan Cina gitu ya. Dan orang Melayu gak membeda-bedakan mereka gitu. Ya buat orang Melayu itu nggak ada bedanya keturunan India kayak keturunan Cina kayak gitu ya. Selama ada Muslim ada Melayu. Bahkan yang paling ekstrim kata Buya Hamka,
di Indonesia, Douwe Dekker masuk Islam aja, kita anggap Melayu juga. Ya, orang Belanda masuk Islam, ya dia Melayu gitu. Ya, Melayu itu Islam, Islam itu Melayu. Ya, jadi ikatan Melayu itu adalah Islam, bukan ras. Karena nggak make sense kalau ikatannya ras. Kenapa? Ini Asia Tenggara itu, ya, daerah wilayah, terutama Indonesia, terutama kali Sumatera. Sumatera itu tempat jalur perdagangan dari Timur Tengah dan dari Cina. Jadi berbagai ras lewat situ. Udah ratusan tahun kita orang tuh beranak pinak di situ, udah nggak ketemu lagi ras aslinya gitu. Jadi kalau bicara Melayu itu bicara ras. Nah ironisnya sekarang kita mengira Melayu itu ras. Padahal dulu narasinya nggak begitu. Ya, maka ketika saya di Twitter mengatakan kita ini bangsa Melayu, tiba-tiba orang marah. Bukan Melayu doang, ada orang Jawa. Jawa tuh Melayu. Dulu tuh orang Indonesia, ulama Indonesia disebut Al-Jawi, bukan Jawa artinya Melayu, artinya Indonesia. Ya, Melayu Jawi, Arab Jawi itu bukan bahasa Jawa. Ya, huruf Arab tapi bahasanya bahasa Melayu. Sekarang orang lupa Jawa tuh Melayu. Nah, ini tandanya Belanda sukses karena Belanda lah yang memisahkan antara Jawa dengan Melayu. Dengan bikin mitos Majapahit menyatukan Nusantara dan segala macam gitu ya. Jadi orang lupa bahwa kita ini Melayu. Yang tidak dibilang Melayu barangkali hanya Indonesia Timur saja. Ya, Indonesia Timur yang bahasanya jelas beda, agamanya jelas beda gitu ya, nggak kelihatan gitu ya. Tapi sampai Ambon sekalipun masih Melayu juga dianggapnya. Ya Bugis apalagi itu mah jelas. Perdana Menteri Malaysia yang sebelum Mahathir Muhammad kemarin ya Badawi ya. Badawi dia bilang masih masa kecilnya masih ingat ya masa kecilnya pernah ke kakeknya di Sulawesi gitu ya. Ya iya gitu emang ya kita ini Melayu gitu. Ya, nah sayangnya kita lupa sama kemelayuan kita. Istilah Melayu itu sekarang yang membesarkan hanya orang Malaysia, ya, Malaysia, Brunei, gitu ya. Orang Indonesia lupa bahwa kita ini Melayu. Nah itu banyak poin-poin menarik di buku tersebut, gitu ya, bahwa Melayu itu sekali lagi terikat dengan Islam bukan dengan ras. Karena kalau ras udah susah, udah campur-campur semua, ya, udah campur-campur, udah susah dicari yang aslinya, gitu ya. Dan kita orang Islam juga emang nggak beda-bedain ras. Kemudian tahun 60 ada seminar kebudayaan dan beliau jadi salah seorang pembicaranya itulah di ceramah di situlah beliau benar-benar total bicara soal kebudayaan doang. Ya kalau yang lain bicara soal yang lain juga, tapi kalau yang ini full soal kebudayaan. Namanya juga seminar kebudayaan. Ya dan beliau nulis ceramahnya judulnya kebudayaan dalam pandangan Islam, kurang lebihnya demikian. Ya. Kemudian ada artikel-artikel di majalah Panji Masyarakat Agama Islam yang bisa juga dirujuk. Ya. Jadi banyak sekali beliau bicara soal kebudayaan. Ya, majalah-majalah Panji Masyarakat Agama Islam ini juga disebut sebagai majalah kebudayaan Islam. Jadi genrenya itu majalah kebudayaan, bukan majalah sastra, bukan majalah teknologi atau majalah Islam pun bukan gitu. Ya, tapi majalah kebudayaan Islam. Ya. Jadi isinya bahasannya bukan kebanyakan fikih gitu ya. Kalau majalah Islam biasanya kan fikih gitu ya. Ini enggak, majalah kebudayaan Islam. Nah pertama-tama kita perlu melihat kalau orang sejarah dia harus melihat backgroundnya dulu bahwa tokoh ini lahir nggak di ruang hampa gitu kan. Dia lahir dari sebuah konteks sosial, sebuah latar belakang kebudayaan yang sudah ada sebelum beliau gitu ya. Nah beliau lahir di mana? Di Maninjau, maka latar belakang konteks sosialnya adalah adat Minangkabau. Ya. Orang Minangkabau kalau menyebut daerah asalnya menyebutnya alam Minangkabau. Dan alam Minangkabau ini istilah yang agak menarik ya kalau kata A.A. Nafis ya yang nulis Robohnya Surau Kami dia, beliau tuh mengatakan alam Minangkabau itu lebih merujuk pada kebudayaan ketimbang teritori. Ya, kenapa? Karena orang Minang tuh hobinya merantau, ya, sehingga rantaunya itu pun dianggap sebagai bagian dari alam Minangkabau. Ya, nah, jadi ketika orang Minangkabau ngumpul banyak rame di situ, nah itu disebutnya alam Minangkabau juga. Ya, yang komunitas yang paling mencolok di luar Indonesia, tapi disebut alam Minangkabau adalah Negeri Sembilan di Malaysia. Negeri Sembilan di Malaysia tuh masih mengakui dirinya juga orang Minangkabau. Ya. Nah, sebenarnya mereka berasal dari sebuah wilayah, 3 wilayah yang disebut Luhak dan Tigo. Luhak ini ya wilayah ya kita nggak bisa terjemahin banget ya. Ada 3 Luhak, Luhak
Agam, tanah datar, dan 50 koto. Ya, semuanya itu di pedalaman. Saya lupa masukin peta topografi Sumatera Barat di sini ya. Jadi 3 wilayah asli orang Minangkabau itu semuanya di daerah pedalaman, pedalaman dan dataran tinggi. Kalau kita lihat peta Minangkabau ya, kita lihat peta Sumatera ya, sambil sambil googling boleh juga kalau kalau ada yang lihat gitu ya. Peta Sumatera itu menarik. Ini Sumatera nih begini ya, miring begini. Kalau dari antum gini miringnya gitu ya. Nah, ada Bukit Barisan. Bukit Barisan tuh mepet ke sebelah pesisir barat. Jadi bukan di tengah-tengah, dia mepet ke barat, ya, mepet ke barat. Jadi wilayah orang Minangkabau itu adalah daerah dataran tinggi langsung ke pantai, ya. Nah, orang asli Minangkabau tinggalnya di daerah dataran tingginya, ya. Tiga Luhak tadi itu di dataran tinggi, daerah pedalaman, ya. Nanti ke arah timur dia landai, tapi ke arah barat turun langsung, ya. Iya, Pariaman itu, ya, itu pesisir barat ya. Itu jadi eh, topografinya orang Sumatera, orang Minangkabau tuh begitu ya, pegunungan langsung ke pantai, seret gitu, jatuh gitu ya. Jadi ada dua pola hidup di situ. Ada dua pola hidup. Kalau yang di daerah dataran tinggi, hidupnya bertani, hidupnya sederhana, menjaga tradisi. Tapi yang di pesisir, kerjanya adalah berdagang dan mereka adalah daerah pesisir itu adalah pintu masuknya pemikiran. Ya, karena itu tempat orang keluar masuk gitu ya. Jadi pemikiran, gagasan, kebudayaan, ya. Jadi pola hidupnya beda. Pola hidupnya beda antara yang apa di pusat di Dare ya sama di pesisir ya. Nah, ada juga istilah-istilah rantau gitu ya. Negeri Sembilan juga disebut rantau ya. Nah, Pulau Sumatera letaknya sangat strategis, pernah disinggahi dan dikuasai oleh berbagai bangsa ya. Sriwijaya pernah berkuasa di situ. India pun pernah menyerang kerajaan apa namanya Celo ya masalah ya, pernah pernah menyerang juga ke daerah situ sampai terasa akibatnya ke Sumatera Barat, ke Minangkabau gitu ya. Ini dulu belum belum Sumatera Barat namanya, masih Minangkabau gitu ya. Sriwijaya, kemudian ada salah seorang pangeran dari Majapahit yang bikin kerajaan juga di Minangkabau itu ya, namanya Aditya Warman ya. Dia yang bikin, dia raja pertama ya menurut catatan sejarah gitu ya yang diketahui, dia raja pertama yang bikin kerajaan di Minangkabau ya. Tadinya Minangkabau itu bukan satu kerajaan tapi bagian dari kerajaan-kerajaan lain ya. Tapi dulu agamanya belum Islam karena dia masih pecahannya Majapahit ya. Nanti di kemudian hari memisahkan diri, lama-lama Majapahit lemah, lepas sama sekali gitu ya, baru kemudian masuk Islam. Ya, raja pertama yang masuk Islam disebut Maharaja Alif. Ya, walaupun ini juga ada perdebatan juga rupanya. Ya, ini kita bicara sejarah di mana catatan itu udah susah dicari. Ya, yang ada hanya tambo. Tambo tuh, tambo alam Minangkabau tuh apa ya, ceritanya bercampur antara sejarah sama legenda. Ya, jadi kita nggak tahu persis nih bener apa enggak. Ya, bahkan ada beberapa unsur yang jelas-jelas nggak bener gitu ya, jelas-jelas nggak jelas-jelas apa mitos gitu ya. Nah, yang pasti abad ke-17 tahun 1600-an ada seorang ulama namanya Syekh Burhanuddin dari daerah namanya Ulakan. Ya, dia muncul sebagai ulama besar pertama di Minangkabau. Tapi diyakini Islamisasi nggak mulai dari situ. Ya, karena Burhanuddin Ulakan ini dikirim ke Aceh buat belajar dengan seorang ulama besar, ya, yang sekarang kita sebut Tengku Syah Kuala di Aceh, ya. Jadi artinya dia dikirim sama orang tuanya buat belajar Islam. Tandanya orang tuanya juga udah Muslim. Ya, tandanya masyarakat Muslim itu udah ada pada saat itu. Ya, jadi inilah satu hal yang menarik dalam dalam sejarah Islamisasi Melayu. Ada, saya pernah ketemu ya dengan Profesor Tatiana Denisova, namanya Tatiana Denisova. Kira-kira orang mana tuh? Orang Rusia. Tapi bahasa Melayunya casciscus, luar biasa. Ya, karena beliau memang spesialis meneliti sejarah Melayu. Ya, nah beliau tinggalnya di Malaysia, muridnya Prof. Nakib Alatas juga. Dan beliau bilang Nusantara itu case yang sangat menarik. Nusantara itu berarti Indonesia semua nih, Indonesia, Malaysia, semua termasuk ya. Case Islamisasi yang menarik itu adalah Nusantara. Kenapa? Karena nggak pernah terjadi perang. Nggak ada terjadi perang untuk memasukkan agama Islam. Kenapa? Karena Islam itu masuk dari bawah, bukan dari atas. Bukan rajanya masuk Islam, terus maksa rakyatnya masuk Islam. Nggak ada terjadi kayak begitu. Yang terjadi adalah para bangsawan tertekan, maka mereka harus masuk Islam. Karena rakyatnya udah Islam semua. Ya, jadi Islam itu masuk dari bawah, bukan dari atas. Ya, dari bawah dulu. Ya.
Kenapa masuk dari bawah? Ini ada penelitian yang lain. Masuk dari bawah karena agama Islam itu agama yang sangat egaliter. Ya, kalau kita lihat Borobudur begitu megah, apakah semua orang Buddha beribadah di situ? Di puncak Borobudur? Enggak. Itu para bangsawan dan para rahib-rahib, para biksu-biksu yang besar saja. Ya, yang cuma sekedar umat Buddhanya doang sih di bawahnya, ngelihat dari bawah. Ya, jadi ada walaupun Buddha nggak mengenal kasta, tetap aja ada keistimewaan gitu, ada kelas-kelas istimewa. Ya. Tapi kalau Islam kita orang bikin masjid itu ya urunan bareng juga nggak masalah. Kenapa? Karena pada akhirnya kita pakai bareng-bareng. Ya, nggak ada orang dilarang masuk karena anda orang miskin gitu, nggak ada gitu ya, nggak ada. Ya, kalau badannya kotor mungkin iya disuruh bersih-bersih dulu baru masuk masjid gitu ya. Tapi kalau karena miskin nggak ada gitu ya, dilarang gitu ya masuk masjid. Masjid itu milik bersama. Ya, jadi itulah kenapa di Indonesia, di Nusantara, ya atau di masyarakat Melayu, Islam itu sangat menarik bagi rakyat jelata. Ya, tapi tidak menarik bagi bangsawan. Makanya bangsawan belakangan. Ya, kalau di Jawa tuh jadi masalah tuh nanti di Jawa tuh ada peristiwa Amangkurat ya, Amangkurat II kalau salah ya, yang membantai para santri. Ya, karena antara penguasa feodal tuh gak suka sama Islam. Ya. Nah, jadi Islamisasi di Minangkabau kita nggak tahu persis mulai kapan, ya, mulai kapannya bagaimana gitu ya. Tapi yang pasti jauh dari sebelum abad ke-17. Ya, karena abad 17 itu udah ada ulama besarnya, udah lama besar di Aceh sudah jadi kerajaan Islam ya. Jadi Syekh Burhanuddin Ulakan tuh dikirim ke Aceh karena Aceh itu udah jadi kerajaan Islam ya. Kalau udah jadi kerajaan Islam berarti udah established ya, cuman di Minangkabau belum ya, nanti belakangan baru jadi kerajaan Islam ya. Nah, yang menarik adalah ada adat yang unik di Minangkabau yang udah ada sebelum Islam, dan ketika Islam sudah masuk pun dia nggak otomatis terhapus, namanya matrilinealisme. Materialisme itu adalah sistem kekerabatan dari ibu. Ya, ini unik karena di daerah hampir di semua wilayah Nusantara ya eh, semuanya patrilinealisme, bukan matrilinealisme. Ya, cuma di Minangkabau doang. Ya, udahlah itu unik, udah gitu Islam masuk dan mereka udah jadi muslim semua, tapi ini nggak otomatis hilang. Nah, inilah kita lihat namanya Islamisasi itu adalah proses. Ya, adalah proses. Ya sama aja semua daerah juga kayak begitu gitu ya. Kalau kita tanya yang ngasih sesajen buat Nyi Roro Kidul sampai sekarang tanya muslim bukan, muslim semua gitu ya. Itulah Islamisasi gitu ya. Nggak otomatis orang tuh masuk Islam baca syahadat langsung langsung jadi orang soleh gitu. Ya, kadang-kadang masih bandel-bandelnya masih ada gitu ya. Syirik-syiriknya masih ada, takhayul-takhayulnya masih ada gitu ya. Demikian juga nah orang Minang masalahnya ini materialisme gitu ya. Jadi mereka masih kekerabatan tuh masih ke ibu. Ya, anak itu adalah apa? Mengikuti suku ibunya. Ya, anak tuh yang ikuti suku ibunya. Ini masalahnya jadi fatal. Kenapa? Karena ketika anak ngikut suku ibunya, ya, seorang anak itu ngikut suku ibunya, maka hubungan dia sama ayah nggak ada. Ya, makanya laki-laki suami dalam dalam adat Minangkabau disebutnya sumando, tamu. Ya, jadi dia cuma datang doang, makan, tidur, pergi lagi. Seharian pergi. Ya, ngapain? Cari kerja nggak kerja, tapi uang hasil pekerjaan orang Minangkabau itu buat kemenakan dia. Ponakan-ponakan dari saudari perempuannya. Ya, jadi kita tuh laki-laki tuh ngurus anak dari saudari perempuan kita. Misalnya saya punya kakak perempuan, saya punya adik perempuan gitu ya. Anak-anak dia yang saya urus, bukan anak saya sendiri. Nah, itu yang dikritisi sama Buya Hamka. Ini sangat tidak islami, sangat tidak benar. Ya, ayah tuh harus ngurusin anaknya. Itu prioritas nomor satu. Ngurusin kemenakan bagus juga, tapi nomor satu anak dulu. Ya, nggak boleh putus. Masalahnya anak itu suku ibunya. Ya, jadi dia pergi ke sana. Ya. Nah, ironisnya lagi eh, dalam nanti berpengaruh ke hukum waris. Jadi perempuan terus yang ditinggikan, maka ketika ibunya wafat, ya anak laki-laki itu dianggap memalukan kalau ngambil warisan dari ibunya, memalukan. Ya, jadi makanya kata Buya Hamka, laki-laki itu ditekan terus di Minangkabau. Kalau kayak begini jadi kabur semua. Ya, maka kata Buya Hamka, lihat orang Minangkabau di luar Minangkabau pada sukses semua kan. Haji Agus Salim sukses di luar, Pak Nasir sukses di luar, semuanya sukses di luar. Akibatnya nggak ada yang ngurus Minangkabau. Itu yang kritik di buku Adat Minangkabau terhadap revolusi tadi. Adat Minangkabau apa? Eh,
menghadapi revolusi. Ya, adat Minangkabau menghadapi revolusi. Ya, itu yang dikritisi gitu. Kalau materialisme ini nggak diputus gitu, nggak diberhentikan, lama-lama pemuda Minangkabau kabur semua karena hidupnya susah gitu. Hidupnya susah, cari duit banyak-banyak buat siapa? Buat keponakan, ya, sama istri sama anak malah hubungannya nggak jelas gitu ya. Eh, jadi selalu tertekan gitu, ya. Nah, materialisme ini masih berlaku dalam adat Minangkabau meskipun sudah lama menerima Islam. Menurut kalangan orientalis, ini bukti bahwa Islam dan adat bangsa Melayu pada hakikatnya memang bertentangan. Ya, itu ada tokoh namanya William Marsden ya. Dia mengatakan bahwa Islam itu sebenarnya bertentangan sama adat masyarakat, ya. Nah, tapi justru para budayawan Minangkabau seperti Pak Taufik Abdullah dan Nafis ya berpandangan nggak begitu. Ya, sebenarnya orang Minangkabau udah menerima Islam sepenuhnya. Mereka juga menyadar, tapi ada yang unik. Nah, ini ada celah yang positif gitu ya dari adat Minangkabau. Apa yang menarik dari adat Minangkabau adalah orang Minang sadar bahwa adat itu sesuatu yang wajar untuk berubah. Ini poin menarik sekali dan ini ditekankan sekali yang Buya Hamka. Namanya budaya tuh bisa berubah. Ini penting. Ya, jadi kalau judul kajian kali ini kan pandangan Buya Hamka terhadap agama dan kebudayaan. Kalau buat Buya Hamka kebudayaan itu bisa berubah. Ya, justru tidak berbudaya manusia kalau nggak berubah. Ya, nah ini sangat terpengaruh sama budaya Minangkabau. Ya, orang Minangkabau itu percaya adat itu bisa berubah. Ya, agak rumit ya. Saya nggak akan panjang di sini, tapi di dalam adat Minangkabau itu ada 4 macam adat. Ya, adai dan sabana-bana adai. Nah, adat yang sebenarnya adat. Ya, adat yang adat istiadat, adat yang teradatkan, adat yang diadatkan. Ya. Nah, yang satu ini yang harga mati, adai nan sabana-bana adai. Ini yang harga mati nggak bisa berubah. Apa contohnya musyawarah ya. Kayak begitu wajib tuh. Ya, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung ya. Itu yang apa yang fundamental. Tapi yang di sini-sini boleh berubah. Ya, boleh berubah gitu ya. Nah, jadi ini menarik dari adat Minangkabau. Dan nanti saya akan cerita konsekuensinya apa gitu ya. Kesiapan masyarakat Minangkabau untuk menerima perubahan adat antara lain terlihat dalam beberapa falsafah hidup mereka. Antara lain ada kalimat syara mendaki adat menurun. Syariat itu mendaki, adat menurun. Maksudnya apa? Ini berhubungan topografi tadi. Ya, orang Minangkabau aslinya di dataran tinggi. Dataran tinggi. Tapi gagasan-gagasan baru munculnya dari pesisir. Islam masuknya dari mana? Dari pesisir. Maka Islam itu dibawa dari pesisir mendaki ke atas. Tapi kalau adat dibawa dari atas ke bawah, menurun. Ya, itu gambarannya gitu ya. Syarat mendaki, ada yang menurun. Nah, kemudian ada kalimat lagi yang menarik, sekali air gadang, sekali tapian berubah. Sekali banjir, ya. Kalau terjadi banjir besar, pada saat itu juga tempat mandi kita berubah. Ya, tadinya kita mandi kan, zaman dulu orang mandi di sungai gitu ya. Tadinya mandi di sini nih daerah yang dangkal nih. Tapi kalau udah banjir bandang, jeger gitu ya, ini bisa pindah. Ya, terpaksa pindah. Wah, ini udah nggak aman lagi buat mandi di sini. Pindah ke situ. Nah, itu menggambarkan bahwa ada momen-momen dalam peradaban manusia ketika terjadi perubahan besar dan ketika terjadi perubahan besar kita harus siap. Ya, kita harus siap berubah gitu ya. Ya, begitu banjir besar, tapian berubah. Ya, tempat mandi itu berubah. Ya. Kesiapan itu juga terlihat dari struktur pemerintahan masyarakat seperti Rajo Tigo Selo. Ya, jadi raja dalam adat Minangkabau itu ada 3. Ya, ada Rajo Alam, Rajo Adai, Rajo Ibadat. Ya, raja adat, raja ibadat. Nah, itu aja udah kelihatan dia. Kalau sebelum ada Islam nggak ada raja ibadat. Ya, nggak ada raja ibadat. Jadi agama tuh nggak ada, yang ada adat. Ya, tapi sekarang ada 3 rajanya tuh. Raja adat, raja ibadat, sama raja alam. Raja alam yang pemimpin dari mereka bertiga ini. Ya, jadi ini menunjukkan ada musyawarah gitu. Ada musyawarah antara adat sama agama tuh nggak saling tabrak-tabrakan begitu saja gitu ya. Ada yang membicarakan. Kemudian di nagari, kalau ini kan di kerajaan, di level kerajaan tuh ada Rajo Tigo Selo. Kalau di level nagari itu kota lah katakan gitu ya, wilayah yang di bawah kotanya gitu ya. Ada struktur namanya balai. Balai itu tempat musyawarah dan di balai itu tempat bermusyawarah orang patui, orang-orang yang patut ya, orang-orang yang terhormat. Siapa orang terhormat itu 3 kelompok: penghulu, tokoh adat, alim ulama, tokoh agama, dan cadia pandai. Cadia pandai itu ya cerdik pandai, ya intelektual.
Ya orang yang sekolahnya tinggi, walaupun dia nggak ahli adat, dia nggak ahli, tapi dia ahli kadang-kadang ahli ilmu pengetahuan sains pada masa itu gitu ya. Jadi semuanya bermusyawarah. Jadi semuanya musyawarah dalam adat dalam Minangkabau itu ada agamanya, ada adatnya, ada akal juga. Ya, ada akal. Jadi nanti Candi Pandai ini akan ngasih ngasih tanggapan ini adat kita harus berubah, ada masalah gini gini gini. Nah, didiskusikan. Ya, apa betul memang bertentangan dengan agama, tapi semuanya lewat musyawarah. Nah, disitulah makanya ada sedikit masalah ketika terjadi revolusi gerakan Padri karena orang Padri gak bermusyawarah. Ya, makanya terjadi perang saudara. Ya, tapi yang menariknya adalah ketika perang Padri selesai, kaum Padri kalah, justru orang Minangkabau malah menyadari kesalahannya. Ya, jadi orang Minangkabau sadar, orang adat kaum adat itu begitu kaum Padri kalah, mereka merasa menang tadinya. Tapi tiba-tiba Belanda yang berkuasa. Akhirnya mereka sadar ya emang kita yang salah gitu. Ya makanya justru setelah kaum Padri kalah, setelah gerak perang Padri selesai, keberpihakan masyarakat Minangkabau pada Islam malah makin kenceng. Malah makin kencang. Jadi malah makin asimilasi antara Islam sama adat tuh malah makin kuat. Ya, ini catatan dalam beberapa jurnalnya Pak Taufik Abdullah gitu ya. Jadi memang begitu. Jadi justru setelah perang Padri nggak ada perdebatan lagi. Nggak ada perdebatan lagi kita harus berpihak sama yang mana, sama Islam. Ya. Nah, itu menarik gitu ya. Jadi orang Minangkabau seperti itu gitu ya. Bisa-bisa aja adat itu berubah. Ya. Yang penting ada musyawarah, ngobrol dulu ya, didiskusikan dulu segala macam gitu ya. Itulah. Tapi bagaimanapun ketika saya bilang gerakan Padri itu nggak bermusyawarah gitu ya, terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, perang saudara dan sebagainya, ternyata ada hikmahnya juga. Ya, karena setelah itu sekali lagi asimilasi Islam pada adat Minangkabau malah makin bagus. Nah itulah backgroundnya secara singkat ya, eh, konteks adat yang melahirkan seorang Buya Hamka gitu. Ya. Nah maka ketika Buya Hamka tumbuh dewasa, yang pertama kali dia serang adalah adat. Ya, adat yang menurut dia nggak semua adat, ya nggak semua adat karena beliau sendiri juga budayawan, beliau sendiri juga suka dengan adat Minangkabau gitu ya. Tradisi kaba, tradisi berpantun ya, Buya Hamka itu sangat pintar sekali berpantun ya, dan beliau menikmati ya. Tapi kalau ada beberapa adat yang beliau kritisi ya, terutama sekali materialisme. Novel-novel roman Buya Hamka seperti Di Bawah Lindungan Ka'bah, Tenggelamnya Kapal Van der Weyck. Kalau Tenggelamnya Kapal Van der Weyck itu masalahnya apa? Masalahnya tokoh utama yang tidak dianggap benar-benar Minangkabau ya, karena bapaknya orang Minangkabau, ibunya orang Bugis. Begitu dia pulang kampung, dia nggak dianggap karena kan ngikutin suku ibunya. Jadi kata orang Minangkabau kan yang Minang itu bapaknya. Jadi ibunya nggak jelas. Kata orang Bugis kan ngikutin bapaknya. Ya, jadi ada tokoh yang terbuang di mana-mana gitu ya. Nah, di bawah lindungan Ka'bah juga ada ya, kasus adat ya, adat karena dulu adatnya materialisme, maka yang melamar tuh perempuan, keluarga perempuan. Keluarga perempuan tuh ngelihat siapa yang laki-laki yang mau dilamarkan oleh keluarganya berdasarkan hitung-hitungan materi. Itu masalah di bawah lindungan Ka'bah kan begitu, ya makanya tokohnya nggak bisa bersatu, ya. Di Merantau ke Delhi, ini Merantau ke Delhi itu yang justru kalau kata Bu Yamka dia paling bangga sama novel Merantau ke Delhi. Di Merantau ke Delhi itu beliau bisa menggambarkan kisah kehidupan di Delhi di mana berbagai kebudayaan ketemu. Pada saat itu Delhi itu tempat perkebunan yang sangat ramai sekali. Ya, perkebunan pelabuhan yang sangat ramai. Dan di situ beliau bahkan secara eksplisit menyatakan bahwa dalam hal-hal tertentu adatnya orang Jawa lebih bagus daripada adat orang Minangkabau. Tegas sekali gitu dia katakan gitu ya. Luar biasa gitu ya. Jadi beliau tuh nggak takut untuk mengatakan yang ini benar yang itu salah. Ya. Ya, nah, pada saat itu case-nya apa ya? Case-nya tuh ada laki-laki Minangkabau, dia nikah sama perempuan Jawa. Sebenarnya rumah tangganya baik, tapi begitu pulang kampung, bagi orang kampung dia kayak belum kawin. Ya, kenapa? Istri lu Jawa sih. Nah, gitu ya. Padahal istrinya orang Jawa. Akhirnya dia menikah lagi sama orang Minang, sama sesama orang Minang, tapi jadinya kacau. Ya, jadinya kacau. Jadi ya itulah gitu ya. Soleha ya soleha itu mau orang Jawa atau Minangkabau sama aja gitu ya. Dan kacau ya kacau gitu ya. Baik orang Minang ataupun orang Jawa. Ya, itu luar biasa sekali. Menurut saya beliau berani sekali nulis kayak begitu. Padahal dia orang Minangkabau. Ya, buku adat Minangkabau yang revolusi secara khusus ditulis mengkritisi adat Minangkabau, terutama materialisme. Sudah saya ceritakan tadi ya, materialisme membuat para pemuda Minangkabau sengsara. Banyak rumah tangga berantakan, kampung halaman ditinggalkan lantaran adat yang menyengsarakan.
Jadi dulu orang Minangkabau tuh merantau, niatnya mulia, cari ilmu atau dakwah, itu aja. Ya, makanya dulu niatnya mulia, ada istilah orang siak, ya, orang siak itu orang yang belajar dari surau ke surau, pindah-pindah madrasah ke madrasah gitu ya. Itu orang Minangkabau kayak begitu, belajarnya ke udah orang lain belum belajar ke tanah suci, kita udah ke tanah suci gitu ya. Eh, saya pergi ke Gorontalo, masuk ke kota Gorontalo, sekarang provinsi namanya. Masuk ke provinsi Gorontalo, googling deh kalau nggak percaya. Slogan kota Gorontalo. Apa slogan kota Gorontalo? Adat besan di syara, syara besan di kitabullah. Itu kalimat yang udah nempel di kepala orang Minang, anak rantau kayak saya aja tahu itu kalimat itu gitu ya. Tapi di Gorontalo saya kaget baca, ada ini gimana urusannya ini? Pasti. Dan memang Sulawesi itu diislamisasi oleh ulama-ulama dari Minangkabau. Ya, jadi orang Minangkabau dulunya merantau tuh niatnya mulia, berdakwah atau cari ilmu. Ya. Tapi gara-gara adat yang kayak begitu lama kelamaan makin terdesak para pemudanya, maka banyak merantau untuk melarikan diri dari adat. Ya, supaya bisa napas sedikit gitu lah. Ya, zaman dulu merantau bisa napas ya. Kenapa? Karena begitu merantau ya nggak ada kabar berbulan-bulan. Ya, kalau zaman sekarang kan nggak ada kabar tinggal di WhatsApp. Ya. Zaman dulu nggak ada kabar, tenang dia, nggak diganggu sama nini mamanya gitu ya, istrinya juga dibiarkan tenang gitu ya, nggak ada intervensi dari keluarga gitu ya. Nah, itu yang sering terjadi dan menurut menurut beliau itu nggak bagus gitu ya. Ya, nggak bagus kita ngebuang-buang pemuda yang potensial keluar kayak begini gitu ya. Harusnya mereka nyaman di kampung halaman sendiri supaya kampung halamannya maju ya. Nah, itu yang beliau kritisi. Sejak awal abad ke-20 nih ada sebuah penelitian dari LIPI, dulu peneliti LIPI, Pak Ali Akbar kalau nggak salah namanya dibukukan. Beliau melihat dari tahun 1920-an sampai 1940-an, orang Minangkabau tuh banyak sastrawan yang mengkritik adat. Banyak. Tapi semuanya pakai kacamata barat. Kenapa? Karena semuanya pendidikan barat. Cuman satu yang tidak yang mengkritik adat pakai kacamata Islam, Buya Hamka. Ya, jadi kalau yang lain mengkritik adat ini kenapa? Karena ini tidak berkemajuan, tidak progresif gitu ya. Kalimat-kalimat kayak gitulah. Ya, lulusan barat. Tapi kalau Buya Hamka enggak, ini tidak Islami. Ya, ini bukan begini cara yang benar gitu ya. Ini cara yang merusak rumah tangga dan sebagainya. Ya. Jadi perspektifnya adalah Islam. Ya. Nah, inilah makna kebudayaan yang beliau sampaikan dalam seminar kebudayaan. Pertama-tama Buya Hamka merujuk pada cara Bung Hatta tuh pernah menjelaskan bedanya culture dan nature. Ya, kalau kata Bung Hatta, bukit, sungai, air, pohon, bebatuan itu adalah nature. Tapi pembuatan saluran pengairan, pengaturan petak sawah itu adalah culture. Simple ya. Kebudayaan itu hasil tangan manusia, intinya begitu. Yang bukan hasil tangan manusia berarti bukan kebudayaan. Ya, berarti termasuk agama. Ya, agama bukan kebudayaan. Ya, walaupun ada juga agama yang hasil kebudayaan. Ya, jadi kalau agama-agama yang lain ya itu dibuat. Ya, kalau kata Prof. Altas juga begitu. Ya, agama-agama lain ya buatan manusia. Ya, tapi kalau Islam bukan, dia dari wahyu. Ya, pokoknya semua yang dibikin tangan manusia itu adalah kebudayaan. Jadi kebudayaan itu adalah semua yang dibikin tangan manusia. Dari sini aja udah beda sama yang kita bicarakan di awal banget tadi. Tadi awal kita bicara kalau kebudayaan itu identik sama apa? Seni lukis, tari-tarian, ukir-ukiran. Kalau beliau enggak, semua hasil tangan manusia. Bahkan contoh yang beliau kasih, saluran pengairan, pengaturan petak sawah, itu teknologi. Bukan alat-alat seni. Ya, itu bukan alat seni. Jadi beliau membuat perbincangan kebudayaan ini jadi luas sekali. Ya, kebudayaan itu jangan bicara soal ukir-ukiran doang gitu ya, tapi soal hal-hal yang fungsional, teknologi yang berguna itu culture juga, itu kebudayaan. Kata kebudayaan, kata Buya Hamka, berasal dari dua kata yang disusun, yaitu budi dan daya. Budi disambung dengan daya jadi budaya. Budi adalah cahaya atau sinar. Nah, ini orang sastrawan jadi kalimatnya kayak begitu. Ya. Cahaya atau sinar yang terletak dalam batin manusia. Ya, hidayah gitu ya, petunjuknya gitu ya. Atau lebih tepatnya kompas moral. Nah, itu budi itu. Ya, kompasnya. Jadi apa yang benar, apa yang salah gitu ya. Itu adalah budi manusia. Daya adalah usaha atau keaktifan manusia melaksanakan apa yang digerakkan oleh budinya. Jadi kalau kata hatinya, kata moralnya mengatakan ini benar, maka yang dia kerjakan untuk mewujudkan yang benar itu adalah dayanya. Ya, maka budidaya itu, ya budaya itu sekali lagi adalah hasil tangan manusia yang menunjukkan, mencerminkan budi pekertinya.
Ya. Orang yang budi pekertinya baik, hasilnya baik. Orang yang jahat, maka hasilnya juga nggak baik. Ya, barang-barang yang dihasilkan nggak baik. Dalam beberapa kesempatan, Hamka menyatakan bahwa kebudayaan suatu masyarakat itu, nah ini, cakupan kebudayaan, kalau kata beliau bukan seni lukis, seni tari, seni ukir, tapi ilmu pengetahuan, filsafat, dan seni. Jadi kalau bicara kebudayaan suatu bangsa, maka kita bicara ilmu pengetahuan, filsafat, dan seninya. Ya, ini aja udah membuat kebudayaan jadi, kalau bahasa anak sekarang gitu ya, wacana kebudayaan itu jadi nggak receh lagi gitu. Terus terang aja selama ini kan receh sekali gitu ya. Ya kayak kemarin kasusnya siapa? Kasusnya siapa namanya? Yang marah-marah ke Ustadz Gus Miftah. Gus Miftah tuh marah-marah ya karena ada Ustadz yang bilang tinggalin aja wayang gitu ya. Terus dia bikinlah wayang untuk menghina ya, menghina beliau gitu ya. Siapa yang protes coba saya lihat di media sosial yang protes ternyata sesama dalang. Ada dalang yang protes. Kenapa? Anda membela budaya Jawa, tapi cara Anda tidak Jawani sekali. Artinya apa? Ada layer lain dari kebudayaan. Kebudayaan itu bukan cuma barangnya, bukan cuma wayangnya, tapi juga moralnya. Buat apa Anda bela wayang sebagai budaya Jawa, tapi kelakuan Anda nggak kayak Jawa sama sekali. Orang Jawa nggak kayak gitu caranya. Nah, itu ya. Jadi ada sisi lain. Kalau Bu Yamka dari dulu udah bilang, ilmu pengetahuan, filsafat, dan seni. Filsafat itu kan bicara soal etika, soal moral, benar salah, epistemologi, ya, ontologi itu kan filsafat semua tuh. Ya. Nah, jadi kebudayaan itu luas. Ya, jangan kita bilang Indonesia negara berbudaya. Buktinya apa? Pakai pakai batik. Ya, cuma segitu doang gitu ya. Terus bicara dong riset-risetnya mana? Hasil risetnya mana? Nggak ada risetnya. Berarti bukan negara berbudaya. Ya, apa buktinya Indonesia negara berbudaya? Kita punya jalan tol, tapi ngutang semua. Berarti nggak punya filosofi. Ya, filosofi bangsa yang suka ngutang, orang yang suka ngutang kan berarti filosofi hidupnya jelek gitu. Ya nggak? Ya kan bener kan? Kita buka YouTube, iklannya langsung apa? Pinjol. Bener nggak? Ini bangsa yang tidak berfilosofi gitu jadinya gitu. Ya, tapi kalau Anda melihat filosofi kebudayaan Indonesia dari apa? Tari-tarian, ada wayang, ada candi. Ya Indonesia berbudaya kalau ukurannya cuma segitu doang. Tapi kalau pakai ukuran Buya Hamka, sedih kita lihat sekarang gitu ya. Ilmu pengetahuan riset nggak jalan, filosofi nggak bener, ya filosofi etika orang kacau balau gitu ya. Gen Z kelakuannya kayak gimana? Oh tanya para dosen lah gitu. Dosen-dosen kan suka curhat kan, nih lihat nih mahasiswa ngomong kayak begini, wah gitu ya. Etika berantakan gitu ya. Artis-artis nggak beres, itu tanda tidak berbudaya. Baru terakhir seni, ya seni juga bagian dari budaya, nggak ada yang bilang enggak, tapi nggak terbatas di situ, ya. Jadi nggak pada level barang saja, budaya itu barang terus gitu ya. Ada yang bilang budaya Indonesia bukan jilbab tapi kebaya. Ya, terus saya tanya, budaya Papua adalah koteka. Jadi orang Papua nggak boleh pakai celana, kan nggak begitu cara berpikirnya. Ya, budaya itu harus bisa berubah. Itu justru konsepnya Bu Yamka itu begitu, budaya itu berubah. Orang Papua tuh nggak mengkhianati budayanya ketika dia meninggalkan koteka, enggak. Ya, koteka itu taruh di museum aja udah selesai. Ya. Jadi berbudaya tuh jadi apa ya? Jadi sesuatu yang bermartabat gitu kalimatnya kalau dengan cakupan yang kayak begini gitu kan. Ya jadi bagus gitu, pengetahuan, filsafat dan seni. Bangsa tuh berbudaya kalau mau pengetahuannya maju, ya falsafahnya bagus, ya seninya indah, bermoral gitu ya. Bukan seni yang tidak pakai moral juga. Nah, ini kita lihat ini pentingnya Islamisasi sains gitu ya, pentingnya Islamic worldview gitu ya. Kalau bagi orang Barat ada istilah estetika. Estetika itu kan lawan dari etika sebenarnya. Ya, makanya seni-seni di Barat itu banyak yang tidak etis. Ya, banyak yang tidak etis. Patung telanjang. Emangnya kita doang yang permasalahkan. Mereka juga bermasalah. Ya, kenapa kayak begitu? Ya, Prof. Alatas juga udah membahas gitu ya. Kalau agama nggak bisa menyentuh manusia dari pemikiran, akhirnya dia lari ke seni. Ya, kita pergi ke gereja adanya patung setan. Kenapa setan digambarkan? Ya, kalau kita orang Islam nggak merasa perlu menggambarkan setan gitu ya, nggak perlu, ngapain? Ya, mendingan ayat-ayat Quran dikaligrafikan atau motif-motif geometris gitu ya. Itu yang seninya. Jadi seni itu nggak terlepas dari filsafat, nggak terlepas dari etika.
Ya, tapi kalau estetika itu sebenarnya kalau dalam bahasa sehari-hari kita bilang estetik itu berarti indah gitu kan? Enggak, estetika itu sesuatu yang merangsang panca indera. Jadi kalau Anda lihat nonton film horor lalu Anda muntah karena jijik atau ketakutan nggak bisa tidur, itu estetik berarti. Berarti berhasil dia secara estetika. Ya, jadi yang penting terangsang panca inderanya. Ya, saraf-saraf manusia terangsang gara-gara suatu karya tersebut. Kan orang Islam nggak begitu dalam berkesenian. Ya, kita berkesenian nggak kayak gitu kan? Ya, kita berkesenian itu seni yang indah, seni yang mulia, seni yang bermartabat, ya, seni yang bikin pikiran jadi rileks gitu ya, bukan lagi jadi stres gitu ya. Nah, ya, dari zaman dulu dari bicarakan seperti itu oleh Bu Hamka. Bicara soal agama, agama itu bukan bagian dari kebudayaan. Karena agama turunkan oleh Tuhan, sedangkan kebudayaan adalah hasil cipta, rasa, dan karsa manusia. Itu clear oleh beliau gitu ya. Pengaruh agama terhadap kebudayaan dijelaskan dalam hubungan konsep budi dan daya dengan iman dan amal soleh. Menurut Hamka, iman itu dapat memberi petunjuk pada akal budi manusia. Kalau akal budi manusia disinari dengan iman, maka daya upayanya menjadi amal soleh. Nah gitu ya. Karena kebudayaan itu berkaitan dengan manusia, dengan budi manusia, kan budi manusia nggak mesti beriman. Manusia itu nggak selalu beriman. Ya, maka sebenarnya kebudayaan itu bisa tumbuh dengan atau tanpa pengaruh agama. Jadi ada agama atau nggak ada agama, tetap manusia itu kebudayaan. Tapi kebudayaan yang menghasilkan kebaikan yang hakiki adalah kebudayaan berdasarkan bimbingan agama. Ya, jadi kita boleh aja memilih saya mau berbudaya tapi nggak mau beragama, bisa aja. Tapi hasilnya nggak bakal bagus. Ya, ada bagusnya, tapi pasti banyak rusaknya. Ya, banyak kerusakan. Ya, beliau banyak menjelaskan soal kebudayaan peradaban Barat. Ya, Barat itu berhasil dalam apa? Teknologi. Tapi filosofi hidup mereka adalah mempernikmat hidup, kata-kata beliau. Mempernikmat hidup. Itu filosofi mereka. Jadi teknologi mereka kembangkan karena mereka pengen hidup nikmat. Masalahnya demi hidup nikmat, mereka menjajah juga. Ya, jadi nggak selalu demi hidup enak itu, kalau hidup enak itu adalah filosofi kita gitu ya, nggak selalu yang kita kerjain yang baik-baik. Bisa jadi yang jelek-jelek gitu. Ya, ya, itu masalahnya gitu. Ya, jadi ini masalah filosofi-filosofi kayak ini menarik sekali untuk diperdebatkan. Ya, dulu Haji Agus Salim mendebat Soekarno. Kata Soekarno, saya cinta Indonesia, Nusantara, karena alamnya yang permai, tanahnya yang subur, kebudayaan yang tinggi, dan sebagainya. Ditanya lagi sama Haji Agus Salim, terus gimana daerah-daerah yang tidak subur? Anda nggak cinta dong? Ya. Kenapa kita nggak ambil perspektif Nabi Ibrahim alaihissalam? Nabi Ibrahim alaihissalam itu dikasih lembah yang tandus, dia bersyukur. Kenapa bersyukur? Bukan karena ketandusannya, tapi karena Allah kasih. Karena Allah yang ngasih. Jadi cinta tanah air itu harus karena ini pemberian Allah. Nusantara Indonesia, wilayah Indonesia adalah pemberian Allah kepada kita. Nah kalau kayak begitu perspektifnya, bakal benci gak kita sama bangsa lain? Enggak. Kenapa? Karena negara lain juga pemberian Allah kepada bangsa itu. Ya, apakah kita akan menjajah bangsa lain? Enggak, kan itu pemberian Allah pada mereka juga. Ya, jadi kita nggak akan zolim. Kalau orang Barat zolim. Orang Barat melihatnya sumber daya. Saya butuh sumber daya. Gimana caranya hidup saya enak? Perbudak bangsa yang lain, jajah bangsa yang lain. Ya, filosofi kayak begitu tuh ngaruh sekali. Ya, maka sekali lagi manusia tuh bangsa berbudaya, beragama atau nggak beragama pasti berbudaya. Mau ateis, mau komunis berbudaya juga kok. Ya, negara-negara komunis juga bisa bikin patung bagus-bagus gitu, indah-indah juga. Ya, teknologi juga berkembang, tapi pasti nggak menghasilkan kebaikan yang hakiki. Kebaikan yang parsial saja barangkali gitu ya. Nggak bakal kebaikan yang amal soleh sesungguhnya enggak. Ya, jadi mencet. Ya. Jadi kurang-kurang lebih diagramnya kayak begini. Diagram sederhana aja gitu ya. Ya. Iman itu menyinari budi pekerti manusia. Iman tuh ngajarin kita mana yang benar, mana yang salah, gitu ya. Maka kita jadi tahu mana yang benar, mana yang salah. Kita menciptakan sesuatu yang hasilnya adalah amal soleh. Kalau kata Prof. Muhammad Nurwan Daud gitu ya, namanya pembangunan itu adalah pengislahan. Ya, memperbaiki sesuatu yang rusak diperbaiki, yang salah dibenarkan, dibetulkan gitu ya. Yang salah tempat ditaruh di tempat yang benar, itu adalah pembangunan yang sebenarnya. Jadi pembangunan itu bukan bentuk fisik ya, bukan bentuk, tapi capaian pada keislahan tadi ya, pada perbaikan.